Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita akan bahas atau kita kerjakan soal latihan dasar-dasar akuntansi, soal yang pertama. Ya, teman-teman nanti bisa cek link di bawah kalau mau soalnya seperti apa, atau kalian boleh cek di Moodle tentunya, karena kita sudah pernah mengerjakan ini di Moodle. Ya, so hari ini kita akan ngerjain soal tersebut, dan ini adalah video tutorialnya. Sergio akan bikin di Excel supaya teman-teman lebih mudah penggambaran dan penafsirannya. Oke, yang pertama-tama yang harus dikerjakan adalah kita baca dulu soalnya. Kita perhatikan dengan baik soalnya, seperti soal cerita. Soal pertama, dia mengatakan bahwa pada Oktober 2025. Berarti kita udah tahu tuh periodikalnya kapan. Periode tulis di mana? Periode tulis di baris kedua. Oktober 2025. Perusahaan yang bergerak bidang jasa, layanan jasa akomodasi dengan nama Lelap Gempita. Lelap Gempita adalah nama PT-nya atau nama perusahaannya. Lalu kita tuliskan Lelap Gempita. Oke, ini adalah langkah pertama yang harus teman-teman kerjakan. Ya. Nah, lalu di bawah, Sergio udah kasih template-nya. Ada date, asset, liabilities, dan equities. Ya. Nah, date-nya sudah pasti nanti akan mengikuti Oktober, karena ini bulan Oktober. Lalu untuk aset, liabilities, dan equities. Ya, nanti akan dipisahkan dua, antara aset sama dengan liabilities plus equity. Ingat rumusnya, persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilities dan equities. Di sini Sergio sudah menggunakan tanda nolnya 3 atau ribuan. Jadi misalkan nanti di dalam ada jutaan, tinggal tambahkan 1000 saja. Maka akan dihitung menjadi 1 juta. Kenapa? Supaya teman-teman tidak terlalu banyak menuliskan nolnya atau nantinya teman-teman tidak banyak menuliskan di dalam template tersebut. Ya, intinya biar teman-teman tidak kerepotan nantinya saat menuliskan langsung di kertas supaya tidak makan tempat juga waktu penulisan tersebut, ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Teman-teman bisa menuliskannya seperti ini sebenarnya lebih gampang. Ya, teman-teman boleh menuliskan seperti ini. Nah, di 1 Oktober, pemilik menanamkan modal awal berupa uang tunai sebesar 120 juta. Peralatan kantornya, meja resepsionis, komputer dan lain-lain sebesar 15 juta. Di sini ya, dia udah ngomong bahwa pemilik menanamkan modal. Sudah jelas modal, berarti yang harus kita tulis dulu adalah modal. Modal dalam bahasa akuntansi bisa 2. Bisa equity, owner, atau capital. Di sini Sergio pilih capital. Jadi teman-teman nanti kalau ada modal, teman-teman mengikuti dengan nama capital. Berapa tadi? Capital sebesar, ada capitalnya dulu ya. Sebesar uang tunai 120 juta. Uang tunai guys. Berarti kita temukan di sini ada cash. Uang tunai. Sebesar berapa cashnya? Cashnya angka pertama adalah 120 juta. Kita perbesar lagi. Oke. 120 juta. Oke. Lalu di sini dikatakan bahwa ada peralatan operasional kantor. Ingat, peralatan which is itu adalah equipment. Berapa equipmentnya? Sebesar 15 juta. Ya.
Nah, paling gampang karena mereka semua ini adalah di dalam apa namanya? Di dalam masing-masingnya aset atau apa segala macam. Nah, aset cash dalam equipment ini sebagai modal berarti kalau dalam perumusannya biar kamu nggak pusing, semua aset yang didapat sebagai modal ditambahkan saja. Jadi deh, ya, total capitalnya adalah 135 juta. Karena, kenapa? Karena cashnya adalah 120 juta, equipmentnya adalah 15 juta. Oke? Nah, jika ada kolom-kolom yang kosong seperti ini, dan ini, tolong di strip atau di minus. Supaya tidak ada yang menimpa atau tidak ada yang menulis. Karena apa? Akuntansi adalah seni mencatat. Ya, jadi kita tahu tuh. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita hilang. Atau kita strip. Kita kasih 0. Kita strip ya. Oke, next. Tanggal 2 Oktober. Membayar sewa mobil wisata untuk operational tour. Nah, simpelnya dia membayar sewa. Sewa itu berarti kita nggak punya mobilnya. Sewa itu berarti kita membayar beban sewa. Karena sewa adalah biaya atau beban. Which is masuknya ke expense. Cash yang murah nggak? Murah, karena dia bayar sewa pakai cash. Berapa? 10 juta. Oh, sorry. Kita tuliskan dulu. 2 Oktober. Nice. 10 juta dengan beban. Nah, kemarin kita bahas apa? Ale itu ada aset, liabilities, equities. Selain itu, ada revenue dan expense. Revenue dan expense itu masuknya ke equity. Berarti expense. Di sini semua expense jadikan satu aja teman-teman. Ya, expense apapun, biaya apapun itu. Nah, karena cash-nya keluar, berarti kita kasih dia tanda kurung. Atau minus. Ya, kurung atau minus. Tapi saran Sergio pada saat nulis silakan pakai kurung. Karena dia sama nominalnya, berarti tinggal kita sama dengan saja. Ya, seperti biasa, yang tidak ada di-nolkan atau di-strip. Oke. Tanggal 2 selesai. Sekarang tanggal 6. Tanggal 6, dia beli perlengkapan sebesar 750.000 dan peralatan sebesar 2 juta secara kredit. Nah, secara kredit. Tapi kita tahu nih apa di dalamnya dulu akunnya. Ada perlengkapan, ada peralatan. Berarti ada supplies, ada equipment. Nah, suppliesnya berapa? Karena kita beli, berarti suppliesnya nambah. Equipmentnya karena kita beli, berarti nambah 2 juta. Nah, karena kita nggak bayar pakai cash, berarti cashnya tidak berkurang nih teman-teman. Berarti di sini, karena dia ada hutang, ada account payable. Sebesar ini ditambah ini. Ya, simple. Oke, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Atau di strip ya. Oke, gampang ya. Lanjut. Tanggal 14, menerima pendapatan dari jasa laundry tamu hotel sebesar 600.000. Pendapatan teman-teman, berarti kita punya akun apa? Punya akun revenue di tanggal 14 Oktober. Ada revenue di sini. Revenue-nya sebesar 600.000. Nah, ingat teman-teman, revenue, pendapatan itu udah pasti bentuknya cash. Ya, kecuali dia hutang. Oke? Nah, berarti gimana? Karena udah punya revenue dan kita dapat dalam bentuk cash, berarti cash sama dengan revenue.
Seperti tadi, rumusnya adalah persamaan akuntansi sepasang atau punya pasangan. Oke? Nice. Gampang ya? Sekarang tanggal 15 Oktober. Tanggal 15 Oktober, dia membayarkan tagihan listrik air untuk operasional sebesar 4 juta. Berarti kemana? Beban. Ya, biaya-biaya, biaya sewa, biaya rental, biaya apalagi? Listrik, air, gaji, semua masuknya ke beban. Ya. Nominalnya berapa? Nominalnya 4 juta. Nah, karena bebannya berkurang, berarti dia di dalam kurung. Kan bebannya udah berkurang nih. Berarti persis kayak cash, karena dia bayar menggunakan cash. Minus. Ya, tanggal 15. Nah, sekarang tanggal 19 Oktober. 19 Oktober menerima pendapatan jasa paket wisata tur lokal sebesar 750.000. Menerima pendapatan. Udah, ini no debat. Ini no debat. Karena dia udah kasih clue. Revenue. Revenue dapat dalam bentuk apa? Yes, revenue dapat dalam bentuk cash. Nice banget. Teman-teman, logiknya udah dapat nih, mantap. Gampang ya? Tanggal 19 Oktober. Lanjut, tanggal 20 Oktober. 20 Oktober membayar sebagian hutang pembelian perlengkapan sebesar 1.250.000. Ya, membayar sebagian hutang pembelian perlengkapan. Ingat, dia udah ngasih highlightnya adalah hutang. Dia udah nggak ngomongin lagi tentang perlengkapan ya, karena kita membayar hutang. Highlightnya adalah membayar hutang, bukan beli perlengkapan. Kecuali kalau di awal dia ngomongnya membeli perlengkapan dengan cara hutang. Nah, kasusnya yang ini adalah membayar sebagian utang pembelian, membayarkan hutang. Berarti highlight pertamanya adalah hutang. Karena kita membayar hutang, berarti hutang kita minus. Kita berkurang hutang kita. 1.250.000. Nah, apa? Kita bayar pakai utangnya, bayar pakai utang. Pakai apa utangnya? Utangnya bayar pakai cash. Berarti cash sama dengan hutang. That's it. Nah, karena di dalam satu tanggal ada 2 transaksi, maka teman-teman tidak boleh digabung. Teman-teman harus pisah. Pisahnya gimana? Bikin 2 baris seperti ini. Jadi satu tanggal ada 2 transaksi. Dan catatlah transaksi pertama atau di kalimat pertama. Yaitu yang tadi, membayar sebagian hutang pembelian perlengkapan sebesar 1.250.000. Ya. Kita bayar pakai cash. Nah, transaksi kedua dalam tanggal yang sama, kita terima pelunasan piutang, guys. Udah ada tulisannya piutang. Udah gampang banget ini. Berarti akun pertama yang kita temukan adalah AR. Account Receivable. Sebesar, kita terima berapa? Account receivable-nya 2.500.000. Menerima account receivable. Ya. Nah, kalau kita terimanya dalam bentuk apa, teman-teman? Account receivable. Dia bayar utang nih. Kita dapat piutang nih. Oh, menerima pelunasan piutang. Berarti kita dapat apa? Kita dapat cash. Nambah 2.500.000. Kalau cash-nya nambah, lalu ada AR di dalam transaksi itu, berarti kan kita piutangnya ngurang kan? Bener gak? Piutangnya orang itu, piutang kita ngurang nggak ke orang itu? Ngurang, berarti dia dalam kurung 2.500. Kenapa begitu, Sir? Karena AR-nya kita udah dibayarkan dalam bentuk cash. Kita terima cash-nya, AR-nya berkurang. Karena kita sudah terima AR dalam bentuk cash. Ya, jangan lupa dienolkan lagi. Nah, ini adalah kasus di mana kasus ini terjadi satu transaksi di dalam suatu aset. Atau di dalam suatu tempat aja. Aset doang nih terjadi. Ya, jadi cuma terjadi di aset ini. Berarti kayak gini bentuknya. Sama kalau misalkan tadi, misalkan kita beli pakai cash, ya udah aset aja yang berkurang atau yang berganti ya. Jadi berpasangan di dalam satu alam yang sama. Oke, lanjut. Tanggal 22 Oktober.
22 Oktober, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Nah, pengambilan uang pribadi atau uang tunai secara pribadi, keperluan pribadi. Pokoknya kalau ada keperluan pribadi atau owner ngambil, ya dia tuh bukan ngambil aset, walaupun dia ngomongnya tuh uang tunai. Yang diambil sama dia apa? Kita sempat bahas bahwa yang diambil owner adalah equity, bukan aset. Berarti yang berkurang adalah capital. Modalnya dia ngurang. Ya, modalnya dia ngurang, guys. Dia ngambil capital. Oke? Dia ngambil capital sebesar 1 juta. Kurang nih. Nah, tadi disebutkan bahwa loh, oke sir, yang diambil kan capital, bukan cash. Terus pasangannya dia apa kalau capital yang kurang? Ada yang namanya prefer. Prefer itu adalah owner owner drawing. Prefer. Ya, prefer. Nambah nggak? Nambah karena dia narik. Prefernya nambah. Ya. Ini kita nolkan semua. Jadi kalau ada owner drawing, namanya prefer. Diambil capital, bukan aset. Ya, equity atau capital yang diambil. Oke? Next, kita lanjut ke tanggal 25 Oktober. 25 Oktober terjadi pembayaran gaji karyawan. Nah, gaji karyawan itu guys, gaji karyawan itu adalah sebuah beban. Beban itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan secara berkala dan wajib. Berarti bebannya berkurang, yaitu sebesar 13 juta rupiah. Bebannya dia hilang. Beban. Bayar pakai apa? Bayarnya pakai, betul, bayarnya pakai cash. Semuanya nolin. Mantap. Oke, tanggal 25 Oktober. Lanjut kita 27 Oktober. 27 Oktober dia bayar tagihan telepon, internet, dan kantor. Kayak tadi Sergio bilang, berarti ini adalah beban. Karena biaya-biaya yang wajib harus dibayarkan tanggal 27 Oktober. Berapa teman-teman? Sebesar 275. Berkurang bebannya. Bayarnya pakai cash. Nice. Good. 0. Atau strip. Nah, di tanggal 27 dia ada 2 transaksi. Transaksi keduanya adalah menerima pendapatan jasa servis kendaraan. Wah, ini simpel banget. Dia menerima pendapatan jasa servis kendaraan wisata. Ingat, pendapatan. Udah nggak usah pusing. Dia bentuk pendapatannya apa. Yang penting pendapatan itu udah pasti dalam bentuk apa? Cash. Berarti kita dapat cash berapa? 1.500.000. Dalam bentuk pendapatan. Dari pendapatan. Ya. Pendapatan menghasilkan 1.500.000 cash. Nice banget. Oke, 27. Sekarang tanggal 28 Oktober. 28 Oktober membeli perlengkapan amenitas tamu. Ya, perlengkapan tuh dia udah kasih kode perlengkapan. Sebesar 1.500.000 secara tunai dan memperoleh diskon 10%. Nah, karena dia udah ngomong tunai dan ngomong perlengkapan, berarti apa? Yang ada adalah akun ini adalah cash dan supplies. Nominalnya berapa guys? Nominalnya yang dibayarkan sebesar 1.500.000. Tapi dapat potongan 10%. Ya, dapat potongan 10%. Oke, dapat potongan 10%. Ya, berarti 10% tuh dapat potongannya sebanyak itu. Ya, langsung tuh 10%. Atau kita rumuskan aja ya biar gampang. Dikurangin 150 dikali 0,01. Ya. Nah, ini yang benar nih pakai rumus ini ya. Cashnya sekian. Supplies yang didapat berarti berapa? Sama.
Oh enggak, sama-sama, sorry. Value supplies-nya ya, value supplies yang didapatkan sebesar 1.500.000, tapi karena dipotong diskon, jadi value yang didapatkan juga sama, 1.450.000. Ya, seperti itu. Sisanya sorry. Ini belum kasih minus. Maaf. Berarti ini gini aja ya, kita langsung ketik aja ya teman-teman ya, karena rumusnya cukup sulit. 1.450. Yang ini, sorry, 1.45. Ini berarti 1.458. Nah, gini aja. 1.458. 1.850. Salah Sergio ngetiknya. Minus 1.4850. Woi. Lupa, maaf ya. Nah, gini ya. Cash yang kurang, perlengkapannya nambah. Tanggal 28 Oktober. Nah, tanggal 29 Oktober nerima pembayaran langsung dari pelanggan atas pemesanan kamar sebesar 2.800.000. Sebesar 2 juta aja, nggak pakai 800, maaf. 29 Oktober menerima pembayaran langsung dari pelanggan pemesanan kamar. Nah, menerima pembayaran langsung dari pelanggan udah pasti revenue guys. 2 juta. Dapat dalam bentuk cash 2 juta. Karena dia nggak ngitungnya utang, piutang atau apapun ya. Dia nggak ngomong dalam bentuk apapun di kemudian hari atau enggak. Sorry. Nice. Mantap ya. 28 Oktober. Lanjutnya 30 Oktober bayar cicilan kedua pembelian vacuum cleaner guys. Kita bayar cicilan. Kita berarti melunasi sebagian hutang kita. Bayar pakai apa? Bayarnya pakai cash. Berarti dalam kurung 500. Utang kita ngurang nggak? Utang kita ngurang. Puji Tuhan, ngurang 500. Ya, ngurang 500. Sekarang 31 Oktober mencatat pendapatan diterima di uang muka reservasi kamar untuk bulan berikutnya. Mencatat pendapatan uang diterima di muka, ya. Mencatat keuangan pendapatan dibayar di muka, ya. Berarti ya udah, pendapatannya berapa? Pendapatannya dapat 1 juta dalam bentuk cash. Voila. 31 Oktober. Gampang ya? Nah, sekarang pembuktiannya. Apakah ya kan? Ini balance, teman-teman. Jadi nggak sampai sini aja ya, teman-teman. Jadi transaksi selesai ini kalian belum selesai ngerjain tugasnya. Kalian belum selesai ngerjain ujiannya. Kalian harus mengakumulasikan semuanya. Kalau Sergio, caranya adalah akumulasiin satu-satu per akun. Sergio gampang aja nih. Per akun Sergio sum. Ya. Nah, terus Sergio jadiin satu-satu. Aset sendiri, liabilitas sendiri, equity sendiri, baru nanti full. Apakah aset sama dengan liabilities plus equities ya? Kita lihat ya, bener nggak ya Sergio ngerjainnya ya? Duh, Sergio jadi takut nih, bener nggak ya? Bener nggak ya Sergio ngerjainnya? The moment of truth, the moment of truth. Balance. Ya. Ini tandanya balance. Cerah. Ya, balance. 114.575.
114.575.000 rupiah. Kenapa? Ingat, ada 03 di atas nih, ya. Yes, jadi inilah cara mengerjakan latihan soal yang pertama. Ya teman-teman, inilah dia caranya mengerjakan soal yang pertama. Oke? So, jika kalian ngerjainnya kemarin sampai sini udah betul, betul deh berarti. Ingat bahwa Sergio akan ngeceknya per transaksi. Jadi walaupun nanti hasil kalian bener nih, tapi ternyata per transaksinya salah, nah udah salah. Karena apa? Jatuhnya kan kalian berarti nembak. Yang penting dapat hasilnya. Nah, nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi namanya akuntansi seni mencatat. Kalau awalnya salah, ke belakang pasti salah. Ya. Jadi gitu kuncinya. Oke? Oke, jadi itu dulu yang bisa Sergio ajarkan dari soal latihan, ya teman-teman. Jadi dari soal latihan tersebut, teman-teman bisa lihat catatannya apakah sama atau tidak. Cara ngerjainnya sama atau enggak itu serahkan ke kalian. Yang pasti Sergio cara kerjanya kayak gini. Ya, nanti saat ujian nggak perlu ada RP-RP-nya. Ya, nggak perlu ada RP-RP-nya. Jadi silakan langsung angka aja nominal, nggak usah pakai RP-RP-an, nggak usah pakai 0,0,000. Yang penting angkanya sesuai. Ya, jadi sampai sini dulu, silakan dipelajari dengan baik. Semoga sukses nanti ujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk absensi kalian. See you. God bless you all. Tuhan memberkati.